Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب اللهم الحمد لله الذي أمرنا بذكره ذكرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat tamu Allah yang mulia. Tema khutbah kita hari ini terkait dengan memaknai Ramadan sebagai sarana pertumbuhan jiwa. Secara norma agama dan secara realitas perlu dan sudah teruji kita sambut tamu yang agung melalui hati kita. Tamu yang agung akan memberikan sesuatu yang berdampak kepada personal growth, pertumbuhan jiwa, hidup yang selalu bertumbuh dari hari menuju hari berikutnya menjadi yang terbaik. Hari ini yang kita muliakan, puasa Ramadan selalu menuntun kita pada perilaku dan pribadi yang mulia, menuntun pada pertumbuhan jiwa, dan puasa membantu menghilangkan patos atau penyakit diri kita dan masyarakat kita yang orang lain tak mampu untuk menyembuhkannya kecuali dengan menjalankan nilai-nilai agama, norma agama dan kita sendiri. Pesan Al-Quran juga bahwa kondisi yang baik, dalam tradisi kita menyebut bulan baik, hari baik, tapi tidak menjamin orang bisa menjadi baik bila tidak memang berkebutuhan dan berniat untuk menjadi baik. Tergantung kepada kita dengan menyambutnya tamu yang agung buat hati kita. Hadirin yang kita muliakan, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang baru kita bacakan, ada dua istilah kunci. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, ternyata Allah juga telah memerintahkan kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dua penafsiran. Yang pertama, kata min qablikum, Allah memberikan perintah puasa, yakni bidzalika ahlul kitab. Ternyata para ahlul kitab itu juga melakukan puasa sebagai sebuah proses pertumbuhan jiwa menjadi umat yang terbaik. Bahkan hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan yang hari esok harus mampu lebih mulia dari hari ini. Ulama yang lain menafsirkan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum dengan penafsiran minal anbiya'i wal umami. Puasa yang telah diperintahkan kepada nabi-nabi yang terdahulu
dan juga umat-umat yang terdahulu. Namun ada kunci terakhir terkait hal itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun yakni malam yajuz syara'an. Pertumbuhan jiwa yang harus lebih baik, senantiasa meninggalkan apa saja yang dilarang oleh agama. Itu makna dari la'allakum tattaqun. Untuk mencapai di sana perlu sebuah kondisi hati kita. Kita kondisikan menjadi pertumbuhan jiwa. Yang pertama adalah pertumbuhan jiwa yang spiritual, yaitu religius transcendental, yang bisa kita lakukan dengan syamur Ramadan dan qiyamur Ramadan. Orang banyak ingin mencapai kebahagiaan, orang ingin mencapai sesuatu kondisi yang menggembirakan. Allah telah memberikan prosedurnya. Jika kita berpuasa, ada dua kebahagiaan. Itu adalah norma agama dan realitas yang telah teruji. Betapa orang-orang yang berpuasa, walisoimin fartahani, orang-orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka itu tidak bisa dibuat-buat, dan salah satu lagi adalah yalqa rabbahu, kemampuan spiritual kita bahwa orang-orang yang berpuasa Allah akan berikan nikmat berjumpa dengan Sang Pencipta. Ini soal keyakinan. Kita yakin atau tidak? Allah sudah memberikan informasi kepada baginda Rasulullah. Bahkan orang-orang yang berpuasa akan diberikan nikmat oleh Allah berjumpa dengan Allah. Setiap saat, setiap hari, orang-orang yang tumbuh jiwanya, dia akan semangat dan mendambakan kedatangan bulan suci Ramadan. Ada orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ada orang yang tahu tapi tidak ingin menuju sesuatu karena tak butuh tentang itu. Bila kita butuh berjumpa dengan Allah, semakin hari semangat dan memperbaiki pertumbuhan jiwa kita. Kemudian di dalam qiyamul Ramadan, orang-orang yang bertumbuh jiwanya, dia akan semangat melaksanakan sholat berjamaah dan sholat sunnah, tarawih dan witir. Salah satu yang harus kita jaga penumbuhan jiwa kita dalam sholat adalah jika kita sholat, ulama berpesan agar kita mampu menjaga hati kita ketika sholat, agar kualitas khusyuk selalu kita usahakan. Wa in kunta fis sholah fahfal qalbaka. Jika engkau sholat, jagalah hatimu. Di dalam sholat kita mampu berkomunikasi, dan ingatlah, setinggi apapun ilmu kita, yang namanya lintasan pikiran dan hati ketika sholat pasti ada. Jangan merasa kita sudah sering sholat, sudah menambah ilmu, kemudian jaminan untuk khusyuk. Hari-hari kita banyak pekerjaan, banyak yang kita pikirkan, pasti pikiran itu akan melintas dalam sholat. Oleh karena itu berdoa sajalah kepada Allah agar sholat kita khusyuk. Setelah ini kita akan sholat berjamaah. Apapun capaian ilmu kita, pasti ketika sholat ada terlintas pikiran dan masalah yang lain. Minta kepada Allah, mudah-mudahan kita berkualitas dalam sholat. Hadirin yang kita muliakan, yang kedua adalah pertumbuhan jiwa rasional yang ulul albab. Kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan fayudarrisuhul Quran. Malaikat Jibril selalu menjumpai baginda Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Pertumbuhan jiwa yang ulul albab, kita baca Al-Quran, kita maknai dan kita hayati. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu bahwa kita adalah orang-orang yang ulul albab, rasional tapi ulul albab, mencapai keilmuan tapi akhirnya seorang ilmuwan yang takut kepada Allah. Orang yang terbaik dalam Al-Quran adalah filosofinya, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai furqan, dan sebagai syifa. Jika hati kita belum tentram, baca lagi Al-Quran.
Allah menjamin bahwa Al-Quran adalah obat. Ketika baca Al-Quran belum juga tentram hati kita, baca lagi Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi jiwa-jiwa yang bertumbuh dari membaca Al-Quran. Hadirin yang kita muliakan, dan yang terakhir, Ramadan kita maknai sebagai sebuah the personal growth atau pertumbuhan jiwa kita, yaitu pertumbuhan jiwa yang berakhlak dan bermoralitas. Yang pertama, dari kemampuan kita imsyak, menahan kata. Surah yang kita bacakan di awal, sungguh Maryam itu berpuasa demi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berjanji ketika berpuasa tidak bicara. Kita tidak dilarang berbicara. Yang terpenting adalah kemampuan kita menahan bicara, kemampuan kita tidak berbohong, kemampuan kita memproduksi kata yang tidak berlawanan dengan agama, karena kita sedang berpuasa. Ulama berpesan kepada kita, ketika kita berkata tidak baik, sesungguhnya bagaikan kita memakai baju yang baru, baju yang bagus, tapi ketika kita pakai di depan umum, baju tersebut robek. Allahanu fil kalam akbahu minat taftiki fis thawbi. Sungguh perkataan yang tidak baik itu bagaikan robekan baju yang mahal. Hidup kita tidak berkualitas, hidup kita tidak dikatakan santun ketika kita mampu menjaga pembicaraan. Ramadan, orang yang berpuasa menuntut agar kita mampu mengendalikan produksi kata. Hadirin yang kita muliakan. Kemudian kita harus mampu menahan rasa, mengolah rasa, jangan merasa benar, jangan merasa bisa, dan akhirnya kita menjadi seorang yang tidak benar. Kita tidak jujur, padahal Rasulullah berpesan agar kita selalu mengaktualisasikan kejujuran sebagai dampak dari orang-orang yang berpuasa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan orang, persepsi kejujuran akan sikap kejujuran akan mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita kepada surga. Hadirin yang kita muliakan, jika kehidupan ini dipenuhi dengan kejujuran, maka akan tercipta suasana yang baik dan suasana surga. Jika para ilmuwan jujur dalam data, dalam penelitian, pasti akan mampu menambah kualitas di tempat kerjanya. Bila para pekerja, para abdi negara, para karyawan jujur, pasti akan mampu menambah nilai yang bagus tempat kerjanya. Jika kita semua jujur, bangsa ini jujur, rakyat ini jujur, semua kita jujur, pasti akan merasakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan empati. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahil mursidil li ta'atih wal musdiril amma'syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق العلماء والعاملين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.